tadi ya, ada makanan-makanan. Kenapa, Kak? Ini ada yang ribet-ribetin begini. Kenapa? Hah? Apalagi kalau udah nonton ya kan, kacang tuh bola udah habis, kacang masih ada. Kayak sayang banget kalau bener-bener emang diabetesnya mati. Buah-buahan bisa juga katanya. Iya, kayaknya enggak kali ya. Assalamualaikum. Ya. Ini apaan sih pada ribut? Ini ada apa Bisa sih? teriak-teriak kayak demo aja. Enggak, ini sini. Kalian ngeributin apa berdua? Ini Kenapa? tadi kata Kenapa? dokter kan kacang bisa mencegah diabetes. Masa iya kita makan-makan aja? Emang Enak bisa banget ini padahal ini. Ini kacang. Juga diabetes. Emang dia diabetes? Ada teman saya, teman saya. diabetes. Nah kan ntar kita tanya. Emang lu Lu tahu ini ngapain dari mana? ngeribetin sendiri? Ini udah ada dokter Sen. Udah sama-sama dia. Nih dengerin nih. Nah, udah Nih. duduk yang Harus bener tahu ya. nih, harus tahu. Aduh. Ada aja. Lumayan tuh cepet-cepet dapat tuh ya. Iya. In frame ya kan. Nah, sekarang kita sudah ada di segmen Tahukah Anda. Nah, di sini kita tadi udah lihat ya ada beberapa makanan, tapi masih ada lagi makanan yang bisa mencegah diabetes, bisa mengkontrol diabetes. Yang mana nih, dokter? Yang pertama apa nih, dokter? Makanan-makanan yang bisa mencegah diabetes dan mengontrol diabetes, yang pertama adalah buah. Buah-buahan. Buah. Oh, Kenapa? iya. Karena di dalam buah itu tinggi akan serat. Itu Iya. pertama. Kedua, dia juga tinggi akan vitamin mineral serta tinggi antioksidan. Orang diabetes itu pelepasan radikal bebasnya. Radikal bebas itu atom yang bersifat jahat yang merusak pembuluh darah. Itu hanya bisa ditangkal dengan yang namanya antioksidan. Ya. Nah, buah yang berwarna-warni ini bagus antioksidannya. Tapi ingat satu, makan buahnya jangan yang terlalu manis. Oh gitu. Berarti Karena atau terlalu matang. pada saat buah terlalu matang dan dia rasanya manis, kadar gulanya akan tinggi. Oh gitu. Karena katanya jadi berarti harus yang asam-asam gitu mungkin kayak berries gitu Iya. itu. Seperti itu bagus tuh. Apel bagus, tinggi Oh, serat. oke. Tinggi serat tapi makan dengan kulitnya. Oh. Buah pir bagus, tinggi serat, makan dengan kulitnya. kulitnya. Tapi bisa juga ada satu buah yang hukumnya wajib dimakan untuk penderita diabetes. Ya. Apa? Apa itu? Alpukat. Oh, alpukat. Ya, Dengan kulitnya juga, Dok. Kalau bisa, tapi kulit alpukat Mohon maaf, pahit kulitnya sekali. bener dong. Jadi caranya bagaimana? Caranya si alpukat itu Iya. dimakan, dibelah kan, Dibelah, ha? dikerok dagingnya sampai kulitnya berbunyi krek krek krek. Sampai Kenapa? bener tipis tuh. Karena Ha-ha. itu seratnya Seratnya adanya di di situ tuh. permukaan Oh, buah, gitu. dekat kulit. Makanya Iya. tadi saya bilang, kalau bisa makan sama kulitnya, Kulit-kulitnya. tapi masalahnya kan pahit sekali kulit Iya, bener, alpukat. kulitnya Dan alpukat, ha-ha. apa keunggulannya alpukat? Keunggulan alpukat itu sama dengan kacang. Oh. Jadi apa? Dia mengandung asam lemak omega 9 yang disebut asam lemak tak jenuh tunggal. Itu fungsinya dapat pengontrol gula darah. Kenapa? Karena dia akan mengaktifkan reseptor insulin. Reseptor insulin itu tempat insulin melekat di sel, ya. Insulin itu ibaratnya kunci. Iya. Jadi dia kalau kadar gula darah naik, dia akan bekerja untuk menarik si gula masuk ke dalam sel kalau pintu selnya dibuka. Yang ngebuka itu insulin. Insulin buat buka pintu kan masuk ke lubang. Lubangnya namanya reseptor. Reseptornya pada orang diabetes mengalami yang namanya kebal, resistensi. gitu. Jadi insulin nggak bisa buka. Iya. Nah, Ini kacangnya kacang kayak begini, Dok. bukan. Oh, bukan. Ini salahnya Oh. kacangnya dilapis tepung dan digoreng. Oh, nggak boleh. Kacang utuh, Kacang utuh. tidak digoreng. Kacang apa tuh, Dok? Iya, Kayak apa tuh, Dok? terserah mau kacang apa. Ah. Kacang almond, kacang tanah, kacang Bogor, silakan. Kacang polong silakan. Yang penting tidak digoreng. Nah, dia kan tinggi. Sama dengan alpukat mengandung asam lemak omega 9, asam lemak tak jenuh tunggal. Itu gunanya membuat si kuncinya tempat masuknya insulin itu menjadi sensitif. Jadi insulin akan melekat, akan membuka pintu, gula akan masuk ke dalam sel, digunakan oleh sel buat energi, kadar gula darah terkendali.
Nah, kemudian Nah, dok, sebentar Nah, lagi dok. ini, Ini saya mau Dok. tanya dok. Ini ngomongin tadi dokter kan lihat-lihat nasi nih dok. Kan kalau kita konsumsinya nasi kan, Iya, nasi putih. nasi. Apalagi saya juga punya beras Indra Bekti tuh dok, baru dok. Luar Dokter biasa saya kirimin ya. dok ya. Terus udah gitu dok, ini gimana dok kalau misalkan kita mengkonsumsi nasi dan penggantinya apa kan? Katanya kalau diabetes nggak boleh makan nasi kan? Dan penggantinya apa gitu dok? Sesaat lagi dok. Jangan kemana-mana ya dok ya. Tetap bersama kami di Ayo Hidup Sehat. perfect Oke, Iya. kita kembali lagi di Ayo Hidup Sehat. Nah, kali ini kita masih akan membahas mengenai makanan-makanan yang bisa mencegah penyakit diabetes. Nah, karena kalau udah diabetes itu tidak bisa disembuhkan, Waduh. bisanya dikontrol. Jadi makanya kita lebih baik mencegah daripada mengobati, betul? Itu dia makanya. Tadi kan saya Betul. sempat ngomongin seputar nasi dok. Nah ini kan kalau misalnya diabetes itu kan nggak boleh makan nasi putih yang biasa itu kan dok ya. Nah itu gulanya tinggi soalnya. Nah jadi berarti kita harus makan apa nih dok? prinsip supaya kadar gula darah tidak naik, kita kan mencegah diabetes itu supaya kadar gula darah jangan gampang naik turun Betul, naik turun. betul. Jadi kita makan yang tinggi serat. Tinggi serat. Apapun itu bahan makanannya harus tinggi serat. Makanya tadi buah dengan kulit. Nah, Ya. kalau nasi bagaimana? Kita harus pilih nasi yang tinggi, Tinggi serat. serat. Oh. Tinggi serat itu adanya di mana? Di mana tuh dok? Nasi merah, Nasi merah, nasi hitam. nasi hitam. Ada lagi sebenarnya satu lagi bahan makanan yang tinggi serat, sumber karbohidrat apa? Bekatul. Bekatul. Ya, Bekatul. itu seratnya tinggi sekali dan dia bagusnya lagi bekatul mengandung gamma oryzanol. Gamma oryzanol itu punya efek mengaktifkan kerja dari si insulin. Nah, Oh bagus banget tuh dok. Ya? bagus. Nah, kembali ke nasi Sorry, merah. sebenarnya bekatul itu kayak bentuk apa sih dok? Bekatul itu kulit beras. Kulit Karena berasnya. Anda kalau padi dipanen, iya. ditumbuk, Iya. kan pecah tuh kulitnya, Ah, ah, lepas. ah, ah. Nah, biasanya yang bekatulnya diambil itu. berasnya. Betul. Nah, itu kulit beras, itu bekatul. Bekatul itu kalau bahasa awamnya dedek, Ya. makanan betul. bebek. Betul. Nah, tapi itu Buat ternyata makanan ayam sehat gitu. sekali. Itu ternyata sehat sekali. Oh, Sehat jadi kita sekali. salah yang ngasih makan. Jadi yang Buat sehat-sehat ayam, kalau dikasih ke ayam. ayam. Aduh, yang sehat tidak ayamnya. Sehat sekali itu sebenarnya. Dan Baik. kalau saya sebagai dokter gizi menyebut bekatul itu superfoodnya Indonesia. Wow. Selama ini yang banyak Baik, anak Dok. muda pikir superfood itu chia seed, flaxseed, segala yang dari luar. Oke. Sebenarnya lokal ada, yaitu bekatul. Bekatul. Dan gitu. kelebihan beras merah, beras hitam, dia ada zat warna. Nah, Ya, zat warna ini mengandung antioksidan. Antioksidan. Antioksidan Nah, itu dia. itu menangkal radikal bebas yang seringkali banyak dilepaskan pada penderita yang kadar gula darahnya tinggi. Baik, Dok. Jadi itu akan bagus sekali. Baik, Dok. Wow. Kalau gitu sekarang kita makan sayur. Karena ini sayuran gimana, sayur ini Dok? dok, kenapa nih dok? Ini juga termasuk bisa mencegah juga ya dok ya? Ya, Diabetes. benar sekali. Sayuran itu sangat tinggi akan serat. Dan seratnya yang bagus di dalam sayur seperti ini ada daunnya, ada batangnya. Di batang lebih banyak serat yang tidak larut air. Sementara di daun itu tinggi akan serat larut air. Apa keunggulan serat larut air dan serat tidak larut air? Serat yang larut masuk ke lambung dia membentuk gel. Gel itu seperti agar-agar sehingga pada waktu Anda makan gula, makan lemak, dia akan dilapisi oleh gel, dia akan ditarik, dibuang. Artinya penyerapan gulanya akan lebih rendah. Makanya banyak-banyak makan sayur. Nah, diserat tidak larut airnya gunanya apa? Mengembangkan kotoran di usus besar. Akibatnya dia akan buang air Ya. besarnya lebih lancar. Lebih Baik. lancar. Nah, jadi makanlah buah Dan dan sayur. sayur yang tinggi Oke dok. serat. Ini kalau ini dok, ini ada kayu-kayuan nih dok. Ya. Ini kayu, Ini kayu manis. Oh, Iya. kayu manis. Ini bagus sekali. Kenapa? Biasanya buat ngeteh nih dok. Ya, karena di dalam kayu manis mengandung satu zat alkaloidnya itu punya efek mengaktifkan insulin. Seperti si kacang, si buah alpukat, Ini diapain nih, Dok? kemudian Dikunyah minyak apa langsung zaitun. gimana diapain nih, Dok? Terserah Anda mau makan dikunyah atau direbus, Coba, airnya coba, bisa diminum, nggak dikunyah langsung? Boleh saja. Enak nggak? Terserah. Enak nggak? Enak nggak? Enak nggak? Kan makan kayu ya? Emang kayu. Tapi enak loh. Apa? Tapi enak ya? Enak. Berarti dok, bisa nggak sih kalau misalnya Bener, bener. orang-orang dengan diabetes ini,
gulanya diganti sama kayu manis. Oh bisa, dong? silakan. Ada manis-manisnya ya, Dok? Itu dipotong kecil-kecil supaya Iya, nggak coba kesulitan. Habisin ya. Kak, mohon maaf, Enak, ini Dok. properti belum dicuci kan? Gimana sih? Lu ngomong kek? Lu emang, aduh. Dendam sama gue lu ya. Tapi enak loh. ini Dok, berarti kita harus pintar-pintar memilih apa yang kita makan ya Dok ya. Benar sekali. Seduh bisa di, Dok? Bisa. Jadi Diseduh kalau bisa. Anda ingin terhindar dari diabetes atau mengontrol kadar gula darah bagi penderita diabetes, Anda harus benar-benar bisa memilih bahan makanan yang disebut bahan makanan rendah glycemic index. Glycemic index itu kecepatan kadar gula darah naik kalau kita makan bahan makanan sumber karbohidrat. Contohnya, Anda makan roti putih, itu kadar gula darahnya akan melonjak. Cepat sekali dalam waktu setengah jam. Padahal Setelah diserap dia Padahal akan nggak ada naik. rasa manis ya, padahal juga itu Iya. ya, roti putih Jadi itu. makanlah roti yang tinggi serat. Seperti Roti gandum. gandum. Roti gandum. Tapi gandumnya gandum yang beneran gandum, yang bener-bener kasar. Ada kasar. gandum yang roti gandum-ganduman, Oh, apa? baik. Warnanya aja coklat, Coklat, tapi ternyata padahal bukan. seratnya tetap Tetap rendah. rendah. Oh baik, Dok. Terima kasih Baik. banyak, Dokter. Informasinya sangat menarik betul. ya. Berhenti makan sop kambing, Pastinya. makan banyak serat, Iya, ya kan? baik. Oke? Oke. Oke, tos dulu kita. Nah, mudah-mudahan pemirsa di rumah jadi lebih tahu tentang pemilihan makanan supaya kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif untuk masa depan. Nah, dan juga makasih untuk semuanya yang telah menonton. Dan jangan lupa selalu nonton Ayo Hidup Sehat tiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Dan juga jangan lupa untuk saksikan di laman website kita di viva.co.id dan TV One Connect. Saya Indra Bekti. Dan saya Renita Arlin, Indonesia. Ayo hidup sehat. Bye-bye. Terima kasih, Dok.